Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang kembali di channel Sinema Singkat. Kali ini Sinema Singkat akan ngebawain film bergenre fiksi ilmiah, menceritakan tentang dua orang sahabat yang terlibat cinta segitiga dengan seorang dokter bedah plastik terkenal. Demi mendapatkan hati dokter ini, kedua sahabat ini bahkan harus memanipulasi kematian supaya bisa hidup abadi dan terus cantik sepanjang masa. Namun, hal ini malah menjadi petaka bagi mereka yang ingin hidup abadi. Lantas, bagaimana cara mereka mendapatkan keabadian? Langsung saja, inilah dia, Death Become Her. Down the stairs. Berlatar pada tahun 1978, film kali ini dibuka dengan sebuah pertunjukan drama musikal. Perkenalkan, dia adalah Ashton Madeline, seorang aktris terkenal yang sedang naik daun. Drama musikalnya selalu menjadi acara nomor 1 di Broadway. Aksi panggungnya dan kecantikannya membuat seorang dokter ahli bedah plastik bernama Ernest tertarik. Meskipun di hari ini dia menghadiri acara pertunjukan ini bersama tunangannya yaitu Helen, seorang penulis novel terkenal yang juga sahabat Ashton. Tapi dari tatap matanya, cara dia melihat pertunjukan Ashton, terlihat kalau dokter Ernest menyukai Ashton. Meskipun banyak orang yang mengagumi tubuh dan kecantikan Ashton, tapi dia selalu insecure dengan penampilannya, mulai dari kerutan wajahnya yang mulai muncul dan beberapa bagian tubuhnya yang mulai kendor. Memang pada usianya saat ini adalah hal yang wajar jika ada kerutan di wajahnya. Inilah awal mula obsesi Ashton dengan kecantikan dan kesempurnaan. Di saat yang bersamaan, asisten Ashton memberitahukan kalau temannya, Helen, ingin menemui dirinya. Tapi dia tidak seorang diri, dia bersama dengan seorang pria. Helen lantas memperkenalkan ke Ashton kalau dokter Ernest ini adalah dokter bedah plastik terkenal dan juga calon suaminya. Terlihat kalau ada sedikit percikan antara mereka ketika Ashton berkenalan dengan dokter Ernest. Well, I'm so happy for you. But I'm starting to need you. Modest. She's a brilliant writer, Mrs. Ashton. Miss. Sehingga keesokan harinya, dia diam-diam mengunjungi tempat praktik dokter Ernest. Ya, sebuah sikap beramah tamah maksudnya terhadap calon suami sahabatnya. Akan tetapi hal ini menjadi kekhawatiran bagi Helen. Dia yakin kalau Ashton punya maksud lain. Pasti dia ingin merebut Dr. Ernest darinya. Dr. Ernest berkata kalau dia tidak akan meninggalkan Helen hanya karena seorang Ashton Madeline. Absolutely no interest in Madeline Ashton. Tapi puncaknya adalah 7 tahun setelah dia berkata seperti itu, Dr. Ernest malah menikahi Ashton Madeline. Apa yang dikhawatirkan oleh Helen pun terjadi. Dia hanya bisa menahan rasa marah dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan pengkhianatan Dr. Ernest. Depresi akibat ditinggal nikah, kini kehidupan Helen sangat memprihatinkan. Tubuhnya tidak terawat, berat badannya naik secara drastis, bahkan kini dia terobsesi dengan Ashton dan ingin menghilangkan nyawa Ashton. Sudah lebih dari setahun dia bersembunyi di dalam apartemen ini. Sampai-sampai pemilik apartemen membawa polisi supaya memaksa dia keluar dari tempat ini. Kemudian membawanya ke sebuah pusat rehabilitas demi supaya Helen bisa pulih dari depresinya. Namun selama 6 bulan di tempat ini tidak ada perkembangan apapun. Helen masih terobsesi dengan Ashton, bahkan berat badannya tidak berkurang sama sekali. Yang terus dia bicarakan hanyalah soal Ashton, dan Ashton. Sampai pada akhirnya psikiater berkata kalau dia harus melupakan Ashton dari hidupnya, supaya dia bisa pulih dan mendapatkan kehidupannya kembali sebagai seorang novelis. Mendengar itu, Helen setuju dengan apa yang dikatakan oleh sang psikiater. You have got to forget about her. For you to have a life, you have to erase her from your mind. You're right. 7 tahun setelahnya, kita akan melihat bagaimana kehidupan Ashton dengan Dr. Ernest. Bisa kita lihat bagaimana Ashton selalu menjaga supaya kulit di wajahnya ini selalu kencang. Dia ini orang yang selalu haus akan pujian dan ingin selalu dibilang cantik setiap saat. Di hari itu, asisten Ashton membawakan dia sepucuk surat yang datangnya dari Helen. Sebuah undangan pesta buku dari Helen Sharp, sahabatnya. Ashton tertawa dengan judul buku yang baru dirilis oleh Helen. Buku itu berjudul Muda Selamanya. Yang ditahu oleh Ashton, hidup Helen sangatlah berantakan. Apanya yang muda selamanya? Yang ada itu gendut abadi. Begitu kata Ashton mengejek Helen.
Helen Sharp's book party tonight? Forever young and eternally fat. Oh, madam, you look younger every day. Thank you, Rose. Kehidupan pernikahan Aston dengan Dr. Ernest juga tidaklah harmonis seperti dulu. Dr. Ernest lebih memilih tidur di ruang kerjanya ketimbang tidur bersama dengan Aston. Setiap hari kerjanya hanya mabuk-mabukan, bahkan kini dia sudah tidak menjadi seorang dokter ahli bedah plastik lagi. Karena menderita tremor, statusnya kini menjadi ahli rias jenazah, sebuah penurunan karir yang sangatlah drastis. Kembali ke Aston, di hari ini dia pergi ke sebuah klinik kecantikan. Dikarenakan nanti malam adalah acara yang sangat penting, yaitu acara pesta buku Helen, dia ingin tampil cantik, muda, dan kencang di hadapan semua orang yang hadir nanti malam. Akan tetapi prosedur yang ingin dia lakukan hari ini tidak bisa dilakukan. Karena kebijakan klinik kecantikan, prosedur tersebut hanya bisa dilakukan 6 bulan sekali. Dan Aston baru menjalani prosedur itu 3 minggu yang lalu. Akan sangat beresiko jika dia tetap ngotot ingin melakukan prosedur ini. Mendengar itu, Aston mencoba menyogok Anna, si perawat, dengan sejumlah uang supaya mau menjalankan prosedur tersebut tanpa persetujuan dari pihak klinik. Dan ini yang aneh, entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul seorang pria bernama Chagall. Chagall meminta supaya Anna meninggalkan mereka berdua. Ada yang aneh dengan pria ini, mulai dari tampilan dan juga gerak-geriknya. Dia berkata kalau ada seseorang yang mungkin bisa membantu dia. Orang itu bernama Leslie von Ruman. Kemudian dia memberikan kartu nama beserta alamat orang itu ke Aston. Dan dia berkata kalau hanya segelintir orang elit saja yang bisa mengetahui tentang Leslie von Ruman. Kalau dia tertarik dan mau membayar lebih demi kecantikan, dia bisa pergi menemui Leslie von Ruman. Very select group you. And here is her address. Weirdo. Di malam harinya berangkatlah Aston dan juga Dr. Ernest ke pesta buku Helen. Di acara itu mereka belum melihat sosok Helen sampai di mana dari kejauhan Aston melihat sosok yang dia kenal, seseorang wanita bertubuh gempal. Dia mengira wanita itu adalah Helen, tapi nyatanya bukan. Ternyata Helen kini berpenampilan sangat berbeda. Oh, I just want you to know. I'll talk to her. Matt? Dia bukanlah Helen yang bertubuh gendut dan tidak terawat lagi. Kini tubuhnya sangatlah seksi dan juga cantik. Melihat tubuh Helen yang langsing, muda dan kencang, ada rasa iri di diri Aston. Bagaimana bisa Helen mendapatkan tubuh seperti ini? Begitu juga dengan Dr. Ernest yang terlihat terpukau dengan tampilan baru mantannya ini. Di momen ini Aston mencoba menjelaskan dan meminta maaf soal apa yang terjadi di masa lalu. Tepatnya bagaimana persahabatan mereka rusak akibat memperebutkan seorang pria. Tapi tampaknya Helen sudah memaafkan Aston dan tidak mempermasalahkan hal itu. Malahan dia berkata kalau ini semua salahnya Dr. Ernest yang menyebabkan mereka bertengkar. Listen, that was a long time ago. I have never. Wasn't you. It was him. Banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya apakah rahasia kecantikan dan diet sukses Helen ada di bukunya ini? Di saat yang bersamaan juga, Aston melihat kalau suaminya, Dr. Ernest, mengendap-endap pergi bersama dengan Helen. Pelan-pelan dia mengikuti mereka, menguping apa yang mereka perbincangkan. Dalam percakapan mereka, Helen melihat kalau mantan kekasihnya ini tidak bahagia, terlihat dari raut wajahnya. Aston berhasil merubah seorang jenius di ahli bedah plastik menjadi pengurus mayat. Intinya, Helen berkata kalau perpisahan mereka bukan salahnya Dr. Ernest, melainkan Aston yang masuk ke dalam kehidupan mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Helen sebelumnya ke Aston. I didn't know you were so unhappy. I would sell my soul to be able to operate She again. married a brilliant and turned him into an undertaker. Dr. Ernest masih terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan oleh Helen. Dia kembali melihat foto kenangan dia dengan Helen sewaktu muda dulu. Lalu dia melihat Aston pergi malam-malam entah kemana, yang ternyata dia pergi menemui selingkuhannya, seorang pria muda yang sangat jauh usianya di bawahnya. Tapi ternyata di malam itu selingkuhannya juga lagi selingkuh dengan orang lain, wanita seusianya yang jauh lebih muda dari Aston dan pastinya lebih kencang dari segala sisi. Mengetahui hal itu, Aston kesal karena selama ini sudah banyak uang dia keluarkan untuk membiayai lelaki simpanannya ini. Terjadilah perdebatan antara mereka sampai di mana selingkuhannya ini mengatakan kalimat yang membuat Aston sakit hati. You gave, I gave, big deal! You go find someone your own age, Madeline. Di tengah keputusasaannya menyetir di tengah hujan, Aston hampir tabrakan ketika melihat riasan wajahnya yang luntur akibat air hujan. Di saat dia berniat ingin memperbaiki riasan wajahnya, Aston menemukan kartu nama yang sebelumnya diberikan oleh pria bernama Chagall.
Sehingga pergilah dia ke alamat yang ada di kartu nama itu, sebuah rumah berbentuk kastil besar dengan 3 menara tinggi yang menjulang tinggi ke langit. Sebelum Aston menekan bel, pintu langsung terbuka. Para pengawal menyambut Aston dan berkata kalau Nona Van Ruman sudah menunggu dia. Dibawalah dia masuk ke dalam bangunan itu, tempat yang sangat mewah dan luas. Perkenalkan, inilah dia, Madame Van Ruman. Sosok wanita berkulit putih bersih pemilik bangunan mewah ini. Madame Van Ruman berkata kalau dialah yang dibutuhkan oleh Aston. Dia tahu betul orang seperti Aston ini butuh pengakuan dan juga perhatian dari banyak orang. Akan tetapi usia tidak bisa bohong. Apa yang dialami oleh Aston memang harus terjadi. Kerutan dan juga flek hitam pasti akan ada di tubuhnya. Tapi persetan dengan hukum alam. Madame Van Ruman punya ramuan ajaib yang bisa memberikan keawet mudaan dan juga keabadian bagi Aston. Jika dia meminum ramuan ini, dia tidak akan pernah menua sekalipun. Contoh nyatanya adalah Madame Van Ruman itu sendiri. Dia ternyata sudah berusia 71 tahun dan terlihat tidak menua sekalipun. Bahkan tidak ada kerutan dan tanda-tanda penuaan di tubuhnya. Tentu saja tidak ada yang gratis di dunia ini. Madame Van Ruman menuliskan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Aston untuk satu ramuan ajaib ini. Ketika melihat harga tersebut, Aston tertawa. Harga yang sangat tidak masuk akal untuk sebuah ramuan ajaib yang belum tentu pasti khasiatnya. Mendengar itu, Madame Van Ruman menunjukkan khasiat dari ramuan miliknya ini. Dia menyayat ujung jari Aston. Dan dengan satu tetes ramuan ajaib, luka itu sembuh. Tidak hanya sembuh, sel kulit Aston yang menua kembali memuda. Melihat hasil ramuan ajaib itu, tanpa ragu Aston menuliskan cek untuk membeli ramuan ini, lalu meminum ramuan itu sampai habis. Tanpa menunggu lama, mulai terjadilah perubahan di tubuh Aston. Tubuhnya memuda kembali dan bagian-bagian tubuh lainnya mulai mengencang. Sementara itu di tempat lain, Helen sedang mempersiapkan dirinya dengan sebuah drama yang ingin dia mainkan di hadapan Dr. Ernest. Ternyata meskipun tubuhnya sudah pulih, tapi isi kepalanya dan keinginannya untuk membalaskan dendam bahkan menghilangkan nyawa Aston Madeleine masih sama seperti 14 tahun yang lalu. Kemudian dia nekat pergi ke tempat tinggal mantan kekasihnya ini lalu memainkan drama kalau dia ingin menemui Madeleine sahabatnya. Tapi nyatanya tujuannya adalah untuk menemui Dr. Ernest lalu merayunya supaya kembali bersamanya. Aston sudah merubah sosok laki-laki yang dicintainya. Semua orang sudah membicarakan perihal pernikahan Madeleine dan Ernest yang tidak bahagia. Don't be angry with me. I'm fighting this as hard as I can. Everyone does. I should have divorced Madeline a long time ago. Mendengar itu, Dr. Ernest pun berniat ingin menceraikan Madeleine Selasa depan. Tapi ini kota California, ketika mereka bercerai, harta kekayaan dan rumah ini akan jatuh ke tangan Madeleine. Sehingga cara satu-satunya adalah dengan menghilangkan nyawa Madeleine. Dengan cara pertama, Dr. Ernest harus meneteskan racun ke seluruh gelas wine yang ada di rumah ini. Kemudian Helen menelepon Aston untuk mengucapkan selamat tinggal supaya Aston mengundangnya makan malam. Ketika dia meminum anggur dari gelas tadi, lalu di saat dia tidak sadarkan diri, mereka membuat skenario seolah-olah Aston Madeleine kecelakaan akibat minum minuman keras. They'll check her blood alcohol. 0.40. We're free. Awalnya Dr. Ernest ragu dengan cara yang ingin digunakan oleh Helen. Tapi dengan iming-iming kalau mereka akan hidup bahagia sepeninggalan Aston, Dr. Ernest pun mengiyakan rencana itu. Sesampainya Aston di rumah, Dr. Ernest langsung mengkonfrontasi dia, mengajaknya bertengkar tentang karir Aston yang kini semakin memudar. Dia tidak lagi bekerja, hanya menghabiskan waktu ke salon kecantikan dan juga klinik kecantikan. Perdebatan antara mereka semakin memanas, saling menyalahkan satu sama lain. Tidak terima selalu dihina oleh Aston, pertengkaran mereka pun menjadi tragedi penghilangan nyawa. Melihat ada kesempatan, Dr. Ernest sengaja melepaskan cekikannya. Membuat Aston terjatuh dari tangga yang menyebabkan lehernya patah berputar 360 derajat. Dr. Ernest langsung menelepon Helen kalau dia sudah berhasil menghilangkan nyawa Aston. Ini adalah sebuah langkah yang salah. Kalau polisi melacak catatan panggilan telepon, mereka akan menjadi tersangka utama dalam penghilangan nyawa Aston. Tapi yang tidak ditahu Dr. Ernest, ketika dia membelakangi tubuh yang sudah tidak bernyawa itu, tubuh itu bergerak bangkit dari kematian. Aston hidup kembali meskipun lehernya sudah patah dan terpelintir. Dr. Ernest teriak, tidak menyangka bagaimana Aston bisa hidup kembali. Ini pasti ada kaitannya dengan sihir atau semacamnya.
Di saat Aston ingin menelepon pihak kepolisian kalau suaminya ingin menghilangkan nyawanya, dia baru menyadari kalau kepalanya patah. Lalu dengan kesadaran penuh, dia memutar kembali lehernya sendiri, meskipun masih menyisakan beberapa tulang yang masih mencuat keluar. Lantas, Aston berkata supaya Dr. Ernest membawa dia ke rumah sakit supaya tim medis bisa melihat kondisi tulangnya dan menyembuhkannya. Kembali lagi terjadi keanehan. Ketika dokter memeriksa tubuh Aston, dia tidak mendengar detak jantungnya. Dia juga tidak merasakan rasa sakit, meskipun tangannya ditekuk sampai patah. Suhu tubuhnya bahkan berada di bawah 26 derajat Celcius, bukan suhu normal manusia. Dokter bingung, dia tidak bisa mendiagnosa apapun tentang kondisi Aston ini. This doesn't hurt? No. Bone protrusion through the skin. That's not a good sign. Dr. Ernest juga ikut panik dengan situasi ini. Dia yakin betul kalau istrinya Aston sudah meninggal. Dia kemudian keluar mencari bantuan lainnya untuk memeriksa kondisi tubuh istrinya. Sampai di mana dia melihat kalau dokter yang tadi memeriksa istrinya kini sedang dirawat akibat syok dan tidak sadarkan diri. Ketika dia kembali ke ruang perawatan, Aston sudah tidak lagi di sana. Pihak rumah sakit menyatakan kalau istrinya sudah meninggal dan sudah memindahkan tubuh istrinya ke ruangan jenazah. Dr. Ernest mengeluarkan tubuh Aston, tapi ternyata Aston masih hidup. Dia hanya pingsan dan para perawat mengira kalau dia sudah meninggal karena jantungnya sudah tidak berdetak. Dr. Ernest berkata kalau ini adalah sebuah keajaiban. Mujizat terjadi atas tubuh istrinya. Dr. Ernest membawa tubuh Aston kembali ke rumah mereka. Di sana Helen sudah menunggu kehadiran Dr. Ernest, berharap kalau malam ini dia bisa kabur bersama pujaan hatinya. Karena yang ditahu oleh Helen, sahabatnya Aston sudah meninggal. Dia mengawasi dari kejauhan kalau Dr. Ernest memindahkan tubuh Aston masuk ke dalam rumah, lalu mengikuti Dr. Ernest kembali ke rumah sakit mengambil beberapa peralatan untuk mendandani jenazah seperti formalin dan barang kimia lainnya. Ini semakin membuat Helen yakin kalau Aston memang benar-benar sudah meninggal. Nyatanya, Dr. Ernest mengambil seluruh peralatan kerjanya untuk mendandani kulit Aston yang kini pucat layaknya mayat hidup. Dengan keahliannya memadukan warna cat, dia berhasil membuat warna kulit Aston seperti layaknya manusia normal. Ya, meskipun dia harus menambahkan beberapa detail penting supaya terlihat natural layaknya manusia yang masih hidup. Ketika dia kembali ke bawah untuk mencari bahan cat lainnya, Helen sudah berada di dalam. Entah bagaimana dia bisa menyusup masuk ke dalam rumah ini. Helen langsung bertanya di mana tubuh Aston, dia ingin melihat mayatnya. Dr. Ernest panik dengan kehadiran Helen di sini, karena nanti pastinya rencana penghilangan nyawa itu diketahui oleh Aston. Mereka tidak menyadari selama perdebatan itu dari kejauhan Aston sudah mendengar semua ucapan mereka. Kesal dan geram karena Helen lah yang merencanakan penghilangan nyawanya, Aston turun mengkonfrontasi Helen. Kemudian dia mengambil satu senjata tipe shotgun dari rumah ini, dan yang terjadi adalah tembakan dari jarak yang sangat dekat berhasil membuat perut Helen bolong layaknya sundel bolong. Dia tidak sekalipun merasa bersalah melakukan ini, karena Helen lah yang menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Syok dengan apa yang dilakukan Aston barusan, Dr. Ernest berniat ingin melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Tapi Aston sama sekali tidak takut dengan ancaman Dr. Ernest. Malahan, dia mengajak Dr. Ernest untuk menguburkan mayat Helen di Death Valley, tempat yang seharusnya mereka menguburkan Aston. Kini semuanya berubah. Rencana penghilangan nyawa dan penguburan Aston berbalik ke Helen. Aston berhasil mengancam Dr. Ernest supaya ikut dengan rencananya. Di saat mereka mempersiapkan alat-alat untuk memindahkan tubuh Helen dan menguburkannya, Helen malah bangkit dari kematian sama seperti Aston sebelumnya, tapi dengan luka bolong menganga di perutnya. Uncalled for. Changes. Just look at me. I'm soaking wet. Melihat kalau dia dan Helen sama-sama bangkit dari kematian, Aston menemukan pin yang sama dengan yang diberikan Madam Van Rumen. Artinya mereka berdua sama-sama meminum ramuan ajaib itu. Itulah rahasia bagaimana Helen mendapatkan tubuh langsingnya kembali seperti anak gadis. Hanya saja kini Aston lebih beruntung tidak ada bolongan di perutnya dan tidak perlu khawatir dengan baju apa yang akan dia pakai meskipun kini dia sudah meninggal. Kesal karena ini adalah ulah Aston, Helen menyerang kepala Aston membuat lehernya kembali patah seperti sebelumnya. Ya, pada akhirnya mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Sementara Dr. Ernest kini sudah tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan.
Mereka berdua kini tidak bisa merasakan sakit karena memang jiwa mereka sudah tidak ada di dalam tubuh ini. Hidup abadi, tapi tubuh mereka membusuk layaknya tubuh orang yang sudah meninggal. Kembali lagi mereka berdebat tentang masa lalu, bagaimana Aston merebut setiap pacar Helen. Juga Helen yang membicarakan Aston dan menjelek-jelekkan Aston di belakangnya. I'm really sorry. I hurt you on purpose. I'm sorry too. Sampai pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk gencatan senjata, karena kini mereka menyukai satu lelaki yang sama, dan hanya laki-laki inilah yang bisa membantu mereka dengan kondisi mereka saat ini. Hanya Dr. Ernest lah yang bisa memperbaiki tubuh mereka yang sudah mulai mengeras layaknya tubuh orang yang sudah mati pada umumnya. Akan tetapi Dr. Ernest malah berniat ingin pergi dari tempat ini meninggalkan mereka berdua dan tidak ingin terlibat dalam kegilaan ini. Tapi untuk terakhir kali Dr. Ernest ingin membantu mereka. Tapi cukup sampai di sini saja, setelah ini jangan pernah cari dia kemanapun. Itulah yang dikatakan oleh Dr. Ernest. Not a blemish, not a genius. Wait a minute, you just got a little... Mereka berdua sangat puas dengan hasil permak Dr. Ernest terhadap tubuh mereka. Akan tetapi masalahnya saat ini adalah hasil permak ini tidak bisa bertahan lama, sehingga mereka berniat ingin meminumkan ramuan itu ke Dr. Ernest supaya mereka terus bisa mendapatkan perbaikan dari Dr. Ernest. Namun masalahnya, pasti Dr. Ernest tidak mau, lagi pula kan dia ingin pergi dari tempat ini. Sehingga Helen punya rencana lain, dia ingin membius Dr. Ernest. Kemudian membawanya ke rumah Madame von Ruman untuk meminumkan ramuan ajaib itu. Tapi rencana mereka membius Dr. Ernest gagal, karena dia membuang seluruh minuman yang mengandung bius itu, sehingga mereka menggunakan cara yang lebih kasar untuk membawa tubuh Dr. Ernest ke tempat Madame von Ruman. Ketika tersadar, Dr. Ernest sudah berada di tempat Madame von Ruman. Dia langsung ditawari ramuan keabadian ini. Dan dengan rayuan akan keabadian dan juga kemuliaan yang akan diterima Dr. Ernest jika hidup abadi, Madame von Ruman hampir membuatnya meminum ramuan itu. Tapi dia menghentikan niatnya karena kepikiran akan dampak buruk ramuan ini. Bagaimana kalau nanti ketika dia hidup selamanya, dia akan kesepian? Bagaimana kalau nanti dia mengalami kecelakaan sama seperti Aston dan Helen, tapi tidak bisa mati, sehingga dia memilih untuk tidak meminum ramuan ini dan kabur dari tempat ini. Dr. Ernest tidak menyangka kalau di tempat ini sedang diadakan jamuan pesta yang dihadiri oleh banyak orang-orang terkenal. Mereka semua adalah klien Madame von Ruman yang sengaja memalsukan kematian mereka, supaya dunia tidak curiga dengan keabadian mereka. Dari kejauhan, Aston dan Helen melihat Dr. Ernest. Mereka melihat kalau Dr. Ernest belum meminum ramuan ajaib itu dan berniat kabur dari tempat ini. Dr. Ernest naik ke lantai atas berusaha menemukan jalan keluar, sampai dia bertemu dengan anjing pengaman milik Madame von Ruman. Dia berusaha kabur dari kejaran para anjing, berlari sampai ke atap rumah berbentuk kastil ini berusaha mencari jalan keluar. Sampai dia terpleset lalu terjatuh, tapi untungnya bajunya tersangkut di talang air. Melihat nyawa Dr. Ernest terancam, Aston dan Helen berteriak supaya dia meminum ramuan ajaib itu. Ya setidaknya kalaupun tubuhnya patah, dia masih hidup. Akan tetapi Dr. Ernest masih dengan idealismenya. Dia tidak ingin hidup abadi jika pada akhirnya dia akan sendirian dan menyedihkan, sehingga dia lebih rela terjatuh dari ketinggian dan mati. Keputusan yang sangat menyebalkan bagi kedua wanita ini. Namun tampaknya Dewi Fortuna masih melindungi nyawa Dr. Ernest. Dia jatuh tepat di kolam renang Madame von Ruman. Lalu dia kembali mencari jalan keluar dari tempat mengerikan ini sampai pada akhirnya dia berhasil kabur. Madame von Ruman memerintahkan supaya Aston dan Helen mengejar Dr. Ernest. Ini akan sangat berbahaya jika sampai perkumpulan mereka atau bisa kita katakan sekte ini diketahui dunia. Namun, tubuh dempulan Aston dan juga Helen sudah sampai batasnya. Cacat buatan Dr. Ernest yang melapisi tubuh mereka mulai mengelupas. Tidak ada pilihan lain, mereka berdua harus mengurus tubuh mereka satu dengan yang lainnya. Karena Dr. Ernest sudah tidak mungkin membantu mereka lagi. Singkat cerita, 37 tahun setelahnya, Dr. Ernest meninggal dunia. Dia meninggal di usia ke-50 dan telah menikah kembali dengan seorang wanita bernama Claire. Pujaan hatinya yang sesungguhnya. Banyak dari antara para pelayat merasa kehilangan dengan sosok Dr. Ernest, tidak terkecuali dengan dua orang asing yang berada di bangku paling belakang gereja. Dua orang wanita dengan pakaian serba hitam sampai menutupi wajah mereka. Dua wanita aneh yang sibuk dengan masalah mereka sendiri di tengah hikmatnya acara pemakaman. Mereka pun segera keluar dari gereja, dan ketika penutup wajah itu dibuka, mereka adalah Aston dan juga Helen yang tampilannya kini sudah sangat mengerikan. Mereka kembali berdebat mengenai cat semprot yang harusnya selalu mereka bawa kemanapun, supaya bisa melapisi wajah mereka. Sampai pada akhirnya, kembali lagi mereka berkelahi, dan yang terjadi adalah...
Ya, sangat konyol sekali. Mereka terjatuh dari tangga dan tubuh mereka pecah layaknya boneka manekuin atau boneka pajangan. Tapi meskipun demikian, mereka masih hidup dengan kondisi tubuh terpecah-pecah. Nah, itu dia tadi, satu film yang terbilang unik dan juga absurd yang cukup menghibur. Pertanyaannya adalah, jika kalian punya kesempatan meminum ramuan ini, saat ini juga, apakah kalian akan meminum ramuan itu seperti Madame von Rumen dan seluruh kliennya bisa hidup abadi sepanjang masa? Atau seperti Dr. Ernest yang malah menemui kebahagiaannya di akhir hidupnya, meskipun tidak bisa hidup abadi? Seperti biasa, ini hanyalah alur cerita film. Ada baiknya kalian tetap menonton film ini secara full. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mampir. Terima kasih buat yang sudah mampir dan menonton konten kali ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya.